Beberapa waktu yang lalu saya pernah membuat sebuah video yang mengcounter ataupun membantah pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa fikih itu bukan bagian daripada ilmu agama atau ilmu syariat. Teman-teman, hanya sekedar menambahkan referensi saja dari referensi yang pertama yang pernah saya upload. Ini ada keterangan di dalam kitab Nihayatuz Zen, Nihayatuz Zen fi Irsyadil Mubtadi'in karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di halaman 6 mungkin banyak yang punya teman-teman kitab ini, dan harganya juga ekonomis, mudah dicari. Di halaman 6 ada sebuah pembahasan tentang fikih cukup lengkap teman-teman. Saya ingin membahas itu sekaligus sebagai referensi penguat dari pendapat saya yang pertama yang saya ambil dari kitab Ihya Ulumuddin mengenai tentang fikih itu apakah tidak tergolong sebagai ilmu agama ataukah justru fikih itu adalah bagian daripada ilmu agama atau ilmu syariat. Teman-teman, saya langsung saja untuk mempersingkat waktu saya bahas teman-teman ya. Qauluhu fil fiqhi ay li tahsilil fiqhi wa huwa lughatan al-fahmu. Kita bahas dulu fikih. Fikih itu apa sih secara bahasa? Secara etimologi ini dimaknai dengan makna pemahaman. Jadi secara bahasa ketika ada orang memahami satu konsep, memahami sesuatu perkara, maka disebut al-faqih ataupun faqihun. Tetapi itu hanya pengertian bahasa saja, sehingga tidak bisa dijadikan tolak ukur. Untuk bisa menjadikan tolak ukur ya mestinya kita harus melihat pada pengertian secara terminologi atau secara istilah. Apa fikih? Pengertian fikih secara istilah: wastilahan dhannun qawiyyun bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah muktasabun min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi secara istilah terminologi fikih itu diartikan sebagai prasangkaan yang kuat tentang hukum-hukum syar'i atau hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah dan pengambilannya muktasabun, benar ya, dzunun qawiyyun muktasabun min adillatiha at-tafsiliyah, yang pengambilannya itu dari berdasarkan dalil-dalil yang secara detail, yang secara terperinci. Apa saja nanti saya jelaskan, termasuk di situ yang pertama jelas Al-Qur'an, Al-Hadis dan seterusnya. Oke teman-teman, salah satu contoh menggambarkan bahwa fikih ini adalah prasangkaan yang kuat, dzunun qawiyyun yang sangat kuat. Ini adalah bi ayyuqal aqimu min qoulihi ta'ala aqimu sholat amrun wal amru lil wujub faqauluhu aqimu lil wujub. Sebentar, suara truk. Salah satu contoh bahwa fikih itu adalah dzunun qawiyyun adalah perintah Allah di dalam Al-Qur'an, aqimu sholat, tunaikanlah sholat, dirikanlah sholat. Ini adalah aqimu, ini adalah bentuk kalimat fi'il amr yang menunjukkan makna jama'. Artinya yang dituju tidak hanya satu orang dua orang, tapi banyak, termasuk kita semua, komunitas muslim ataupun orang-orang yang sudah ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan syariat. Aqimu itu berasal dari kata, saya bahas dulu aqimu ya. Aqimu itu berasal dari kata aqoma. Ini sulasi mazid dari rubai, atau sulasi mazid yang bentuknya adalah rubai, ketambahan satu huruf. Jadi aqoma yang tadinya qoma jadi aqoma. Aqoma yuqimu iqamatan wa muqaman fa huwa muqimun wa dzaka muqamun, aqim la tuqim muqamun muqamun. Nah, diambil dari kata aqim, aqima, aqimu. Maka maknanya adalah jamak. Seruan itu tidak hanya untuk satu orang, dua orang, tapi banyak seluruhnya kepada kita semua yang komunitas orang-orang yang sudah ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menggunakan kalimat as-sholatu wajibah atau as-sholatu wajibatun alaikum misalkan, tidak, tapi Allah menggunakan aqimus sholat, lakukanlah sholat. Nah, perintahnya tidak ada kalimat wajib, hanya menggunakan kalimat amr ataupun sigot amr. Tetapi kemudian para ulama dengan kecerdasan akal mereka menelaah dari kalimat aqimu itu sehingga memunculkan satu hukum, apa? Yaitu wajib. Ini yang dimaksud adalah sholat mafrudot atau maktubah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu yang dimaksudkan. Jadi secara sharih Allah tidak mengatakan as-sholatu wajibah, tetapi dengan makna aqimus sholat itu ditelaah dari kalimatnya. Maka karena ini adalah bentuknya amr, al-amru yadullu alal wujub atau al-amru lil wujub, sehingga mencetuskan hukum kewajiban untuk melaksanakan sholat. Itu yang dimaksud dzannun qawiyyun bil ahkami syar'iyyah, dengan hukum-hukum syariat. Kemudian apa lagi ya? Wa faidatuhu imtitsalu awamirillahi ta'ala wa ijtinabu manahihi al-muhassalani lil fawaidid dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Kemudian faedahnya apa? Manfaatnya apa kita belajar fikih? Manfaat, faedah yang bisa kita rasakan ataupun yang bisa kita dapatkan di dalam kita belajar ilmu fikih adalah kita bisa mengetahui ini adalah bentuk perintah-perintah Allah dan ini adalah larangan-larangan Allah. Semoga dengan kita belajar fikih kita tahu ini adalah perintah dan kita bisa melakukan itu, dan ini adalah larangan-larangan Allah yang semoga kita bisa menjauhi seluruhnya, semuanya. Begitu teman-teman ya.
Jadi lebih spesifik lagi adalah semoga bisa bermanfaat untuk dunia kita dan juga akhirat kita. Itu adalah faedah ataupun manfaat daripada kita bisa belajar ilmu fikih, bisa tahu yang mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, ini yang perintah, ini yang larangan. Kita tahu semua. Semoga bisa menjalankan segala sesuatu sesuai dengan ketentuannya. Kalau perintah ya berarti semoga kita bisa melakukan, kalau larangan semoga kita bisa menjauhi. Lalu apalagi teman-teman, wadiknya al-wal wadi lahu ijmalan al-imam Abu Hanifah an-Nu'man bimana annahu awal musannifin fihi illa bab taflis wal hijri wa sabiqi wa ramyi. Untuk pencetusnya siapa? Untuk pencetus dari ilmu fikih ini adalah Imam Abu Hanifah yang pertama kali merumuskan ataupun membuat struktur pembahasan di dalam fikih yang diawali dari toharoh dulu, lalu kemudian bab sholat, lalu setelah itu disambung dengan bab zakat, lalu disambung lagi dengan bab haji, atau puasa dulu, lalu kemudian haji, lalu ada zabai, kemudian akikoh dan seterusnya soidya, lalu ada muamalah, bai, rohen, ijaro dan seterusnya, banyak sekali yang sebagaimana kita bisa lihat di daftar isi setiap kitab fikih itu pasti strukturnya kurang lebih sama seperti itu. Itu yang membuat sistemnya adalah Imam Abu Hanifah yang pertama kali mengarang disiplin ilmu itu, yang membuat struktur pembahasannya adalah Imam Abu Hanifah, kecuali beberapa pembahasan diantaranya adalah bab tafsir, kemudian bab hijr, bab sabak dan bab rom. Ini tidak dikarang atau tidak dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah, melainkan siapa? Yaitu Imamuna Asy-Syafi'i, imam kita yaitu Imam Syafi'i yang merumuskan 4 cabang bab ini, yaitu bab taflis, bab hijr, bab sabak dan bab romi. Lalu apalagi teman-teman ya? Oh ya, wafadluhu annahu min asrafil ulum wa huwa min ulumiddin asy-syar'iyyah. Ini nih yang penting. Sebagai penguat dari referensi saya yang pertama tadi, bahwa ilmu fikih yang kita pelajari hari ini seperti ini contohnya. Ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan ilmu fikih ini termasuk ilmu agama, min asrofil ulum, termasuk ilmu yang paling mulia dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain di bawah akidah. Kalau akidah jelas ya, itu ilmu yang menjadi usul dari semua ilmu-ilmu yang ada. Artinya akidah itu yang wajib kita pahami, wajib kita pelajari dan seterusnya. Itu akidah. Tapi kalau fikih sebagai ilmu furu'iyah, ini merupakan ilmu yang paling mulia dibanding ilmu-ilmu furu' yang lain. Maksudnya begitu teman-teman. Bahwa min ulumiddin asy-syar'iyyah, bahwa fikih ini min ulumiddin, bahasanya jelas min ulumiddin, termasuk dari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariat, ilmu agama yang berbasis syariat. Begitu teman-teman ya. Jadi jelas bahwa ilmu fikih itu adalah ilmu agama, ilmu syariat, di mana dalam kitab Ihya dijelaskan apa itu ilmu syariat, yaitu ma ustufida minan nubuwah, sesuatu yang diambil, sesuatu yang cara pengambilannya itu bersumberkan daripada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kemudian makhluknya teman-teman, pengambilan hukumnya. Di sini ada keterangan wa ma khuduhu minal kitabi was sunnah wal ijma wal qiyas wal istishab wal istisan wal istiqra wal iktiron fa inna hadhihi adilatun. Jadi pengambilan dasar hukumnya dalam menentukan atau mencetuskan sebuah hukum di dalam fikih tentu tidak akan melepaskan diri dari Al-Qur'an. Ini yang pertama, yang paling pokok, yang paling mutlak adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an harus pertama kali dijadikan sumber hukum. Kemudian setelah itu adalah as-sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Apa itu hadis? Ma'udhifa ilan Nabi min qaulin wa fi'lin wa istiqrorin, atau istiqrornya Rasulullah ataupun iqrornya Rasulullah SAW atau takririnya Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu wal ijma'nya umat, ijma'nya para imam, sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan la tastami'u ummati ala dhalalah, tidak mungkin umatku bersepakat atas kesesatan. Artinya ketika umatnya Nabi Muhammad, terutama para imam yang bersepakat, melakukan konsensus, mencetuskan satu hukum atas kesepakatan yang terjadi di lingkungan para imam, para a'immah, maka ini tidak akan mungkin menyesatkan terhadap umatnya. Artinya keputusan itu dapat dipercaya, terpercaya ataupun kredibel teman-teman ya. Kemudian setelahnya ada wal qiyas, kemudian istishab, lalu istisan, lalu istiqro dan juga iktiron. Semuanya adalah landasan dalil-dalil yang bisa dijadikan dasar hukum, pengambilan hukum di dalam fikih teman-teman. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.